Kamu sudah olahraga tiap hari, udah ngurangin makan, tapi lemak di perut tetap numpuk. Bisa jadi kamu selama ini salah paham tentang cara tubuh membakar lemak. Dan yang mungkin belum kamu tahu, lemak itu keluar dari tubuhmu lewat napas. Begini cara kerjanya. Tubuh itu kayak mesin, dia butuh bahan bakar buat bergerak. Saat kamu makan lebih sedikit dan bergerak lebih banyak, tubuh butuh energi tambahan. Kalau energi dari makanan gak cukup, tubuh akan mengambil dari cadangan lemak. Lemak itu dipecah, lalu diubah jadi energi. Dan sisanya berubah jadi karbon dioksida yang kamu keluarkan saat bernapas, dan jadi air yang keluar lewat keringat dan urin. Jadi setiap kamu terengah-engah saat latihan, itu tanda proses pembakaran sedang terjadi. Tapi disinilah banyak orang yang gagal. Saat mulai lemas, capek, ngos-ngosan, mereka berhenti. Padahal justru di fase inilah tubuh mulai serius buat bakar lemak. Tapi jangan salah strategi. Kalau caramu salah, yang hilang bukan lemak, tapi otot. Dan kalau otot hilang, metabolismemu menurun, lemak malah makin gampang buat balik lagi. Sekarang pertanyaan besar, kenapa kita nggak bisa milih mau bakar lemak di bagian mana? Kenapa lemak perut selalu yang terakhir? Karena tubuhmu tidak bekerja berdasarkan keinginanmu, dia bekerja berdasarkan genetik. Kamu mungkin pernah mencoba memaksanya dengan terus latihan perut tiap hari, tapi itu cuma menguatkan otot perut, bukan membakar lemak di atasnya. Untuk pria, lemak biasanya menumpuk di perut, dan itu akan jadi yang terakhir hilang. Untuk wanita, biasanya menumpuk di pinggul, paha, dan perut bawah. Jadi, kalau lemak perut belum hilang, bukan berarti latihannya nggak efektif, tapi justru itu belum waktunya tubuhmu untuk membakar lemak di bagian perut. Sekarang, bagian yang paling sering ditanyakan, mana yang lebih cepat bakar lemak, kardio atau angkat beban? Jawabannya nggak sesimpel itu. Kardio membutuhkan energi instan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas saat itu juga. Yang diambil adalah tenaga yang disimpan dari karbohidrat dan gula darah. Saat itu, lemak membutuhkan waktu cukup lama untuk dipecah dan kamu butuh lebih banyak oksigen untuk membakarnya. Tapi dalam kardio intensitas tinggi, hal ini cukup sulit karena dengan aktivitas intensitas tinggi justru biasanya kita kekurangan oksigen karena nafas yang terengah-engah. Tunggu, jadi kardio nggak bakar lemak? Di sini faktanya, kardio membakar lemak tapi tidak langsung. Sesaat setelah latihan, tubuhmu akan menyadari bahwa mereka kehilangan cukup banyak glukosa. Saat itu, tubuh akan masuk ke mode recovery dan menjalankan pembakaran lemak untuk mengganti energi yang tadi habis ketika latihan kardio. Sedangkan latihan beban memiliki fungsi yang berbeda. Fungsi utamanya adalah menjaga otot. Saat kamu latihan beban, tubuh dapat sinyal. Otot ini penting, jangan dibakar. Kalau kamu hanya melakukan kardio tanpa latihan beban, ototmu akan dianggap tidak penting dan dibakar untuk dijadikan energi. Dan itu adalah kesalahan besar. Jadi strategi terbaik adalah gabungkan keduanya. Kardio untuk menciptakan defisit energi, latihan beban untuk menjaga massa otot. Tapi ada satu hal yang jauh lebih menentukan daripada kardio atau angkat beban. Kalau kamu gagal di bagian ini, semua latihan tadi hampir tidak ada gunanya. Namanya defisit kalori yang konsisten. Banyak orang merasa sudah latihan keras, padahal setelah latihan, mereka balas dendam dengan makan lebih banyak. Secara tidak sadar, kalori yang masuk lebih besar dari kalori yang dibakar, dan tubuhmu tidak peduli kamu capek. Tubuhmu cuma peduli dengan angka. Kalau kalori tetap surplus, lemak tetap disimpan. Lalu, apakah latihan saat perut kosong bisa membakar lemak dengan lebih cepat? Jawabannya iya, karena latihan dengan perut kosong, terutama di pagi hari, tingkat insulinmu rendah, gula darah rendah, yang berarti tubuh akan langsung mengambil energi dari cadangan lemak yang ada di tubuhmu. Tapi kamu harus ingat, ini hanya efektif untuk intensitas rendah sampai sedang. Kalau langsung hit atau angkat beban berat tanpa makan, bisa pusing, lemas, bahkan cedera. Kalau mau latihan berat, makan ringan dulu. Contohnya pisang ditambah dengan telur atau dengan whey protein. Sekarang yang paling penting, kalau kamu serius mau hasil cepat, ini jadwal latihannya. Hari Senin, lakukan latihan HIIT atau High Intensity Interval Training seperti HIIT sprint, bodyweight, atau kardio. Hari Selasa, lakukan full body workout. Hari Rabu, lakukan kardio intensitas sedang seperti jogging atau kardio di rumah. Hari Kamis, ini waktunya kamu istirahat, tapi istirahat dengan active rest, jalan kaki 20-30 menit. Hari Jumat, latih upper atau lower body ditambah dengan kardio ringan. Hari Sabtu, long run atau bersepeda kurang lebih 1 jam. Dan hari Minggu, active rest dengan tetap berjalan kaki selama 20-30 menit. Lakukan jadwal ini secara konsisten, jangan lompat-lompat jadwal latihan.
latihan. Sekarang kita masuk ke makanan yang harus dimakan ketika latihan. Sebelum latihan berat, makan makanan yang ringan dan mudah untuk dicerna, tapi masih memberikan energi. Contohnya seperti pisang. Lalu ada protein, bisa dengan whey protein atau dari telur rebus. Sebelum latihan ringan, kalau merasa berenergi, kamu bisa melakukannya dengan kondisi perut yang kosong, tapi tetap harus terhidrasi. Minum dulu air 1-2 gelas sebelum latihan. Setelah latihan, jangan terlalu pusing memikirkan makanan yang tidak boleh kamu makan. Cukup ingat satu aturan ini. Sebisa mungkin hindari gula. Kalau masih sulit, bisa dengan porsi yang sedikit. Tapi kalau kamu benar-benar mau hasil yang cepat dan merubah tubuhmu, kamu harus benar-benar stop gula. Minuman manis dan makanan tinggi gula itu musuh utama fat loss. Dan terakhir, yang sering diremehkan, tidur 7-8 jam tanpa kompromi. Karena tanpa tidur yang cukup, hormonmu akan kacau. Dan kalau hormon kacau, pembakaran lemak ikut kacau. Kalau kamu mau tubuh berubah, jangan cuma latihan keras, tapi kombinasikan latihan cerdas, makan terkontrol, dan tidur yang cukup.